Kakak Changa, kapan kau turun ke bumi? Aku benar-benar tak mau jadi pengemis. Pergi. Bayar uang perlindungan. Bayar uang perlindungan. Bayar iurannya. Scan kode untuk bayar. Foot. Scan kode bayar uang perlindungan, 800. Apa? Pengemis pun harus bayar uang? Apa? Pengemis seperti aku harus bayar uang perlindungan? Selama kau ada di jalan ini, kau harus bayar uang perlindungan. Kalau kau jadi cacat, jangan salahkan aku. Kak, lihat, mangkuku kosong tak ada uang. Aku mengandalkanmu untuk memberiku. Kau benar-benar tidak tahu diri. Shan Mao, Kak Long suruh dia copot 2 gigi. Aku tahu. Aku Shan Mao yang perkasa. Ini Kak Long. Aduh. Dasar anak kecil, dengarkan. Kalau tidak scan kode ini, kubuat kau cari gigimu sendiri. Aku benar-benar tak punya uang. Kalau ada uang, apa aku masih jadi pengemis? Sayalan, kau carry mati. Sudah. Ini saudari Change. Dewa kekayaan. Kau bisa tidur di sini malam ini. Tidak. Saudari Change, kita sama-sama dewa. Melarang cinta bertentangan dengan hukum surga. Aku pergi dulu. Dia akhirnya turun ke bumi. Identitas dan kekuatan magisku akhirnya... Nona, ada masalah apa? Kurasa pengemis itu terlihat familiar. Wahai cantik, ada masalah? Kau suka pengemis? Bukan urusanmu. Aduh, tajam mulutmu. Aku suka mawar yang berduri. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh. Kau cantik, kenapa tak boleh disentuh? Melek, seret dia ke mobil. Sebentar lagi tahun baru Imlek. Aku akan seseorang, seret dia ke mobil. Hampir tahun baru Imlek. Aku akan bantu dia punya anak. Hahaha, ini saudara Long. Ayo, bawa dia pergi. Hei, kalian mau apa? Aku akan telepon orang. Diam meletmu. Ayo. Lepaskan aku. Cepatlah. Tolong. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tolong lepaskan aku. Lepaskan aku. Hentikan. Kau teriak keras sekali. Kamu mau apa? Lepaskan dia. Daza pengemis pau. Kau mau menggurui aku? Pengemis ini pasti gila. Berani sekali bicara padaku dengan nada begitu. Sayal. Ao berkelahi. Jangan khawatir. Lumayan Minarek. Aku belum pernah mengiris pengemis. Pengemis, kau kenal naga jalan timur? 10 tahun lalu, dia pakai pisau semangka untuk mengiris. Yang bahkan anjing pun takut menggonggong. Tidak. Kau kenal dewa kekayaan? Tentu aku kenal dia. Dia dewa kekayaan. Aku sembahyang ke dewa kekayaan tiap hari. Kenapa? Akulah dewa kekayaan. Apa katamu? Kau dewa kekayaan? Kau kuma gelondongan tiger di jalanan. Kau bilang diri dewa kekayaan? Aku bunuh kau. Percaya atau tidak? Ayo, pukul dia keras-keras. Ya, bagus meluapkan amarah ke dewa kekayaan. Ya, kau berani hina dewa kekayaan. Kau akan dapat sial. Halo. Halo, apa katamu? Rumah kebakaran. Bagaimana rumah bisa terbakar? Bagaimana uang yang kusembunyi di bawah kasur? Ya, semuanya habis. APA Catalan. Kau menggiriku? Kubilang dewa kekayaan tidak bisa dihina. Aku percaya pada... Kau tidak percaya pada... Aku tidak percaya pada Azarjia. Hancurkan tangan dan kakinya. Mari lihat siapa yang sial, dia atau aku. Kau yang sial. Hahaha. Berani kau memprovokasiku? Aku akan membunuhmu. Hahaha. APA. Istriku ditabrak mobil? Jangan-jangan dia dewa kekayaan? Halo, ibuku kena serangan jantung. Tunggu, berhenti berkelahi. Sudah, hentikan perkelahian. Ada apa? Dia dewa kekayaan. Dia benar-benar dewa kekayaan.
Dewa kekayaan, aku salah, aku akan sujud padamu. Bagaimana kau tahu salahmu? Aku mengaku salah, Dewa kekayaan. Kumohon berkahilah kami, aku tahu aku salah, Dewa kekayaan. Tolong berkahilah kami menjadi kaya. Kita pasti akan kaya. Dengar baik-baik, kekayaan. Tak akan datang pada yang sombong. Dan berniat jahat. Cepat pulang dan padamkan api. Kalau terlambat, rumahmu habis terbakar. Ya, rumahku kebakaran. Pergi padamkan API. Cepat padamkan api. Kau tidak apa-apa? Pergilah. APA kau benar Dewa kekayaan? Ya, Chang'e. Bagaimana kau tahu namaku? Itu rahasia. Istri dan anakku masih menungguku. Aku harus pulang dulu. APA, kau sudah beristri dan punya anak? Aku dihukum karena mencintai manusia. 1 hari di surga, setahun di bumi. Mungkin anakku sudah besar sekarang. Sudah, tak usah dibahas lagi. Aku paham. APA, Nona, dia penipu kan? entah, tapi aku merasa pernah melihatnya. Sudah lebih dari 10 tahun. Aku mengenalnya. Setiap hari di sini. Tak punya rumah. Masa iya? Apa dia dewa kekayaan? Ini ada pengumuman orang hilang. Kalau dia dewa kekayaan, aku sudah jadi kaya. Dia cuma pengemis. Mana mungkin dia dewa? Kak Dewa Kekayaan. Malam ini tidur di sini saja. Jangan, jangan. Kakak Chang'e, kita sama-sama dewa. Cinta terlarang melanggar hukum surgawi. Aku pergi dulu. Aku tak peduli hukum langit dan bumi. Aku harus menikahi. Dia dewa kekayaan. Cepat siapkan mas kawin untuk Ya, aku ingat. Dia dewa kekayaan. Cepat pulang siapkan mas kawin untuk lamaran. Nona? Serius? Tentu, ini bukan main-main. Cepat pulang siapkan mas kawinnya. Kali ini, aku tak boleh lewatkan dewa kekayaan lagi. Dewa kekayaan. Akhirnya kau telepon. Segera alokasikan 10 miliar untuk bangun desa Longshan. Ya, segera kukerjakan. Aku pergi dulu. Desa Longshan sedang menyambut dewa kekayaan. Ya. Istri, anak, aku dihukum para dewa, hingga mengemis 18 tahun di dunia. Aku telah menyusahkan kalian. Kini akhirnya aku ingat jalan pulang. Kali ini akan kubayar semuanya. Ada APA? Kau tidur denganku semalam. Kau harus bertanggung jawab. Aku menyentuh wanita. Astaga, aku melanggar aturan. Ayolah, istriku. Dia berhasil. Li melahirkan anak laki-laki. Anakku. Bagus. Aku tak tahu. Bagaimana keadaan istri dan anakku sekarang? Jemput pengantin. Ayo kita jemput pengantin. Ayo pergi. Apa anakku akan menikah? Kenapa istriku pakai gaun pengantin? Ayo jemput pengantin. Istri. Kau akan menikah lagi? Li Shengtang, kenapa kau pulang? Aku kehilangan ingatanku sebelumnya. Sekarang aku sudah menemukan jalan pulang. Apa yang ingin kau ingat? Sekarang aku tak ada hubungan dengan... Kita sudah tak ada urusan. Apa maksudmu? Kubito? Meije kita akan menikah. Dia nikah dengan orang terkaya di desa. Tuan Liu, bos besar. Mai Jiao menikahi Li Yongfu. Bagaimana menurutmu? Segera tanda tangani perjanjian cerai dengan Mei Jiao. Pergi dari sini. Jangan mempermalukan diri. Su Mei Jiao, APA maksudmu? Kita belum resmi bercerai. Kau mau menikah dengan orang lain. Bahkan mau mengadakan pesta pernikahan. Terus kenapa? Kau tak punya uang, tak bisa menghidupi keluarga. Kau salahkan aku. Apa katamu? Aku tak bisa menghidupi keluarga. Anakku sudah 20 tahun. Kau pernah mengasuhnya? Tanya anakku. Dia mau mengakui kau sebagai ayahnya? Anakku bilang. Tidak. Aku tak mau akui pengemis sebagai ayah. Liai, aku ayah dasar anak kurang ajar. Siapa yang kau sebut pengemis?
Kau memang penjimis. Siapa lagi kalau bukan kau? Kami sudah tahu itu. Kau mengemis di kota. Tidur di jalanan tapi masih berpura-pura. Lizzie, seluruh desa tahu kau pria dewasa, tapi tak berilmu. Tak berguna. Kau mengemis di kota, memalukan istri dan anak sendiri. Tanda tangani perjanjian cerai dan pergi dari sini. Haha, kalian bilang aku pengemis. Memangnya kenapa kalau aku pengemis? Hahaha. Liu Yongfu. Liu Yongfu. Panggil saya apa? Ada apa dengan Liu Yongfu? Kasih tahu dia panggilan yang pantas. Panggil Liu Zong. Bos kami Liu, sekarang ketua grup Hui Huang. Orang terkaya di desa Longshan. Panggil dia ketua Liu, atau orang terkaya. Tuan Liu, kau benar-benar orang penting. Hahaha, tak kau sangka kan? 20 tahun lalu, kita kerja sama di proyek bangunan. 20 tahun kemudian, kau jadi pengemis. Sementara aku jadi bos. Benar atau tidak? Maksudmu apa? Ya, 20 tahun lalu kita sama-sama kerja. Tapi kau kerja untuk menghidupi keluarga, cari nafkah. Sementara aku orang penting, hanya menyamar. Apa katamu? Kau orang penting. Coba jelaskan, orang penting macam apa? Bukan orang penting biasa, tapi dewa kekayaan penguasa harta dunia. Hahaha, Senting, kau hila. Kau kuma penjimis tiger di jalanan. Mau jadi dewa kekayaan yang disembah? Ini gila, berani kau menghina dewa kekayaan? Untung aku sudah cerai. Menikahlah dengan bos Liu, agar tak dapat... Benar, lebih baik menikah lagi. Kalau kawin dengan Liu, bisa makan enak, minum enak, pakai emas dan perak. Ikuti Liu Yongfu, hidupmu magma. Percaya tidak, aku bisa jatuhkan dia lebih dari pengemis. Apa katamu? Kau bisa jatuhkan aku dengan satu kata? Kau pikir benar dewa kekayaan? Kau benar-benar sok jago. Kau tak percaya? Ya, saksikan baik-baik. Langit di atas, bumi di bawah. Kontraktor Liu Yongfu Mirbat Istriku. Kejahatan tak teramput. Hari ini, sebagai dewa kekayaan, kuputus hartanya. Ah, bumi dan langit berguncang. Ada apa? Lihat. Ah, hahaha. Saatnya dewa kekayaan kembali. Tidak, ini karena dewa kekayaan diturunkan pangkat. Aku bisa bangkit. Dia akan segera kembali. Dia akan menekanku lagi. Aku harus manfaatkan kelemahannya. Liu Yongfu, kau akan kehilangan segalanya. Li Shentang, Barony kau mengguriku. Tidak, aku bukan mengutuk, tapi sebagai dewa kekayaan, aku menghukummu. Orang tak berbudi, tak pantas kaya. Haha, masih juga berpura-pura. Siapa di kota ini tak tahu kau tidur di jalanan dan tinggal di kolong jembatan. Kau penjimis tak berguna. Apa yang kau sambangkan? Kau pikir istrimu akan berubah pikiran? Tidak, meski mataku buta, tak akan. Bersama pecundang yang tak bisa menghidupi diri. Su Wei Xiao, apa kau benar-benar tega padaku? Ya, aku sangat kejam. Aku merendahkanmu. Aku membencimu. Apa masalahnya? Kau tak berguna, tak boleh dibenci. Kalau kau memang materialistis, kenapa dulu kau menikahiku? Bahkan kau serahkan dirimu saat mabuk, lalu menikah. Tidakkah kamu tahu itu? Karena aku sedang hamil. Aku butuh seseorang merawatku. Apa? Maksudmu, kau menikahiku karena hamil? Kalau tidak, aku, anak keluarga Su, mau jatuh cinta pada tukang batu sepertimu? Kalau tidak hamil dan takut gosip, aku takkan sembarangan menikah. Hahaha. Jadi, Lihai bukan anak kandungku. Aku melahirkannya 7 bulan setelah menikah. Bagaimana mungkin dia anakmu? Kau tak tahu kehamilan 10 bulan. Lihat dirimu. Betapa bodohnya kau. Kau pantas tidur di jalanan dan menjimis. Kau salah. Aku tak bodoh. Tapi tak kusangka, manusia bisa sebego ini. Apa katamu? Kami manusia. Lalu kau apa? Bukannya dia bilang dewa kekayaan? Dia ingin memutus rezekimu. Dia cuma pura-pura ritual di sini. Langit tak berubah sama sekali. Aku tak bodoh. Kau tunjuk langit bumi putus rezekiku. Tapi kenapa aku baik-baik saja? Hahaha. Kau takkan pernah baik-baik saja. Aku baru menjatuhkan hukuman atas, bukan hukumannya tak datang, tapi waktunya belum tiba. Kau masih berlagak. Sebaiknya kau sadar.
Sebagai orang miskin, kau tak layak jadi dewa kekayaan. Kurasa kau tak layak semir sepatu dewa kekayaan. Benar, Li Shengta, lihat kita dulu rekan kerja. Kau bisa berlutut dan minta aku menggonggong. Mungkin aku jadi rindu dan kasih tulang untukmu. Bagaimana denganmu, Li Shitang? Minta ampun padaku, hahaha. Apa katamu? Apakah siharku gagal? Kenapa Liu Yongfu belum dapat kabar kebangkrutan? Li Xiazi, kau lihat itu, betapa dermawannya Bos Li. Dia masih menyisakan makanan untukmu. Berlututlah dan minta ampun. Minta. Pesan sudah datang. Bersiaplah bangkrut. Apa katamu, panggilan ini akan membuatku bangkrut? Tentu saja. Baik, akan kujawab sekarang untuk membuktikan. Lihat bagaimana aku buktikan kau salah. Hello? Apa yang kau katakan benar? Ahahaha, baik. APA, serius? Hahaha, oh, terima kasih, grup Dewa Kekayaan. Dan terima kasih, Dewa Kekayaan. Aku, Liu Yongbo, akan selamanya, akan mengabdi padamu sebagai hamba. Aku mengabdi dengan setia. Hahaha. Ya ampun, terima kasih. Wah, hebat, bagus, aku akan jadi kaya. Aku akan kaya raya, hahaha. Ada APA sayang, ada kabar baik? Aku baru terima telepon. Grup Keuangan Investasi, 10 miliar yuan. Aku penanggung jawab proyek ini. Maksudmu grup Dewa Kekayaan kasih proyek 10 miliar? Semua untukmu. Wah, Tuan Liu. Sekarang kau pasti makmur. Tentu saja. Dua kekayaan memberi ke mimpi, dan kekayaan selalu mengikutiku. Kini aku dapat dukungan grup Dewa Kekayaan. Jalan hidupku terbuka lebar. Hahaha. Suamiku, dia bilang akan memutus rezeki. Benarkah, Li Shengtan? Bukannya kau mau putuskan rezeki, kau malah pura-pura bertindak. Tapi kini aku justru kaya. Hahaha. Tidak, mestinya dia sial karena Mantera. Kenapa malah beruntung? Ada apa ini? Lupakan, kini kau kuturunkan jadi pengemis. Chang'e turun ke bumi untuk menjalankan misi, kembali ke tahta. Chang'e turun ke bumi, menjalankan tugasnya, untuk kembali. Aku mengerti. Aku harus menikahi Chang'e. Aku harus menikahi Chang'e untuk kembali ke jabatanku. Hahaha. Kau masih berpura-pura gila. Ku beri waktu 3 detik untuk berlutut, atau ku bunuh kau. Aku bahkan tak sudi merendahkanmu. Kau ingin menikahi Chang'e? Hahaha, kau benar-benar mengada-ada. Sapatlah, jangan buang waktu bicara dengannya. Kalian dan ayah Liu gelar upacara pernikahan. Aku akan jadi anak orang kaya. Nak, jangan khawatir. Ibu akan cerai dulu pengemis bau ini. Li Shengtang, Kiperingatkan kau. Tanda tangani surat cerai ini cepat. Aku akan minta suami baruku melepaskanmu. Bagaimana kalau kau yang kusurai? Baik, tapi kau dan anakmu harus minta maaf dulu. Aku dan anakku minta maaf? Layakkah kau? Kenapa tidak? Kau menyerah. Aku merawatmu saat hamil. Kau menyerah. Masa tersulit setelah melahirkan. Ku kerja keras menghidupimu. Lalu kenapa? Berapa kau bayar perempuan di Ketidate? Berapa malam ku habiskan bersamamu? Kau ingin hitung ya? Akan kuhitung bersama. Baik, bahkan jika kau jual semua organ dalam, tak akan cukup untuk membayar. Ku tagih 3.000 per malam. Kau temani selama 2 tahun, 730 hari. Total 2,19 juta. Jika kau beri 2,19 juta, aku akan minta maaf. Beraninya kau menikahiku untuk jual diri? Berani-beraninya kau marahi aku? Suamiku. Berikan dia pelajaran. Suamiku, ajari dia pelajaran. Kau dengar aku? Li Janice, sekarang, segera minta maaf kepada wanita saya, atau ku bunuh kau. Liu Yongfu, jangan sok hebat hanya karena kau punya uang. Ku beritahu, lebih baik kau merendah, dan bersikap baik pada orang. Atau, aku akan bangkrutkan kau, dan itu pasti. Uka, Li Shengtan, kau berani mengutukku sekarang. Cepat singkirkan dia. Lepaskan. Serang. Berhenti. Hei Pak Kepala Desa, kau datang. Li Shengtan, kau kembali. Ada apa ini? Pak Kepala Desa, tepat waktu datangnya. Tolong nilai ini. Su Meijiao istriku. Dan dia belum cerai denganku. Tapi buru-buru mau nikah dengan Liu Yongfu. Meijiao, kau salah. Kau wanita Li Lao.
Mana boleh sembarangan nikah lagi? Terus kenapa? Sudah bertahun-tahun menikah dengannya. Dia tak pernah pulang dan terus mengemis di luar. Aku tak bisa jadi janda seumur hidup. Benar, hidup wanita bergantung pada menikahi pria baik dibanding Liu si kaya. Orang buta pun pilih Liu, benar kan? Tapi Su Meijiao sudah nikah dengan Li Lau. Memangnya kenapa aku menikahinya? Jika ku nikah dia, tapi tak bisa bercerai. Kau. Tapi kalian belum bercerai kan? Ada masalah Pak Kepala Desa? Kau membantu Li Shengtan. Aku tak memihak, tapi perbuatan kalian keterlaluan. Jangan semena-mena, karena dia tak punya uang. Dan jujur terus kalian tindas. Jangan sakiti dia hanya karena dia miskin. Dan jujur terus kau ganggu. Aku ganggu dia karena miskin. Memang aku apa salahnya jadi orang jujur? Berani melawan aku? Liu Yongfu, mau apa kau? Dengar baik-baik. Grup Dewa, kekayaan investasi, 10 miliar yuan bangun desa Longshan. Proyek ini kuasa penuh di tanganku. Kalau kau berani lawan aku, dana desa bisa kucabut. Benar, Pak Liu sekarang bagian dari grup Dewa Kekayaan. Jangan macam-macam dengannya. Iya Pak Kepala, jangan dipikirin. Pulang saja minum ergoto, arak. Sekarang Pak Liu adalah Dewa Kekayaan Desa Long. Jangan lawan dia. Tidak, negara sedang gencar berantas praktik buruk. Desa Longshan jadi percontohan. Kita harus taat hukum dan tegakkan keadilan. Sehebat apapun Liu Yongfu, sekuat apapun backingannya, tak boleh merebut istri orang. Wah, bapak tua, jangan asal ngomong. Siapa yang merebut istri orang? Meijiang naik ke Sekarila dan Gangku. Ada saksi dan mak comblang. Kami nikah resmi. Jangan fitnah aku. Awas Cubana kau. Li Shengteng yang tak berguna bertahun-tahun. Pak Liu yang bayai Xiaohai. Hanya Pak Liu pantas jadi ayah Xiaohai. Aku menikah lagi bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk Xiaohai. Benar. Hanya Pak Liu ayah. Kau dengga. Ini suara rakyat. Bapak tua, kau fitnah aku. Minta maaf. Atau kubunuh kau. Cepat minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Cepat minta maaf. Lekas minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf, diam. Kamu dan kamu, apa pendidikanmu sia-sia? Sudah lupa benar salah dasar. Dan rasa malu? Su Meijiao, sejak nikah dengan Li Lau, kamu tak pernah kerja. Li kerja keras di lokasi konstruksi untuk menghidupi kamu dan anakmu. Li juga kerja di lokasi konstruksi. Kepalanya kina bata, lalu hilang ingatan. Kamu malah tak mencari dia. Sekarang Li kembali. Tapi kamu masih bikin dia marah. Apa kalian masih punya nurani? Legit pula, tidakkah kalian tahu kenapa Li begini? Tak tahukah? Dia kerja sama kamu di lokasi konstruksi. Batu bata jatuh dari atas dan nyasar ke kepala kamu. Bos Liu beruntung. Li yang lihat lalu dorong dia kena bata itu untukmu. Sekarang kamu kaya, tak hanya tak berterima kasih, malah mau menolongnya. Membalas budi dengan kejahatan, bahkan mau merek istri dia. Masih manusia bukan? Aku ingat sekarang, aku memang dipukul Liu Youfu. Bejingan tak tahu terima kasih ini. Aku selamatkan dia, tapi dia rampas istriku. Kepala tua, shock merosho hebot. Kalau bukan karena posisimu sebagai kepala desa, sudah kupermalu kau. Kalau kau bikin aku marah, akan kuperlihatkan caraku. Hei, Dengga, segera pecat istri dan anak You Jianshan. Halo, saya Liu Yongfu. Sekarang juga, segera kirim istri dan anak perempuannya. You Jianshan, masih mau melawan saya? Liu Yongfu, mau apa kau? Aku tidak berbuat apa-apa. Perusahaan tempat istri dan anakmu bekerja, saya kenal baik. Mereka akan memberi saya muka. Liu Yongfu, Kuperngatkan. Jangan kira punya uang, bisa semena-mena. Orang jujur di matamu, sering jadi mimpi buruk terbesarmu. Hahaha, begitu? Masih ingin sombong? Bisa apa kau padaku? Hahaha. Dia bilang dirinya dewa kekayaan. Untuk memotong kekayaan. Sudah muka bengkak masih juga sombong. Kau bilang mau memotong kekayaan. Lakukanlah. Hahaha, baiklah. Hari ini kau akan dapat balasan setimpal. Hei, dua kekayaan. Apa kau beri proyek konstruksi desa Longshan pada Liu Yongfu? Saya tidak tahu. Saya hanya ikuti perintahmu. Mengalokasikan 1 miliar yuan. Dan suruh bawahan urus. Segera ke desa Longshan temui saya. Cepat ke desa Longshan. Apa? Li Shunta, kalian pengemis punya asisten di luar? Hahaha, hahaha. Tentu saja, penjimis busuk ini mengandalkan tipu daya.
untuk dapat simpati orang. Aku pengemis. Aku penipu. Nanti kita lihat bagaimana kau berlutut memohon padaku. Baik, kutunggu. Jangan kecewakan aku. Ou Jianshan, Brengsek, Kenapa kau sakiti Bos Liu? Apa yang kau lakukan? Yo Jianshan, dasar bajingan. Bagaimana kau bisa menyinggung Bos Liu? Apa yang kau lakukan sampai dia marah? Istri kamu, Shin. Kenapa kau di sini? Masih berani tanya kenapa aku di sini? Mangapa kau tanya kami kenapa di sini? Bos Liu, Anda juga di sini, suami saya. Apa kesalahannya sampai Anda marah? Saya mohon maaf atas perbuatannya. Tolong jangan pecat kami. Ya? Duh, saudaraku tercinta, ini bukan salahku. Suamamu Zhou Jianshan, sudah kuperingati berkali-kali, tetap bandel. Benarkah? Bagaimana dia melawan? Hari ini hari pernikahanku dengan Mei Jiao. Li Shengtang tiba-tiba merusak rencanaku. Bukan cuma itu, Yo Jianshan malah membantu Li Shitang dan membelanya di depanku. Membantu Li Shengtang? Bukankah Li Shengtang gelandangkan di ibu kota? Apa kau tidak wara? Kau berani bantu pengemis ini lawan Bos Liu? Dasar orang gila. Sayang, ini bukan soal membantu. Tapi kita harus adil. Su Mei Jiao sudah istri Li Lau. Perceraiannya belum jelas. Kalau dia nikah lagi, itu poligami, melanggar hukum. Ini urusan kami. Apa urusanmu dengan pernikahan mereka? Apa Li Shengtang itu bapak atau kakekmu? Sampai segitunya kau bela dia. Aku kepala desa. Kalau ada ketidakadilan, tugasku melindungi warga. Dasar, bisa saja kau bicara. Tapi apa kau bisa bertindak? Aku dan anakku sudah dipecat. Selesaikan masalah ini. Kalau tidak bisa menyelesaikan, kau jangan. Coba kamu cari tahu. Kalau tidak bisa selesaikan masalah ini, aku tak akan membiarkanmu pergi. Ini belum selesai. Ini cuma pekerjaan. Cari saja yang lain. Mudah kamu bicara. Aku sudah 10 tahun kerja di grup pertambangan. Unit terbaik di provinsi Hi soal tunjangan. Anakku juga baru masuk Chuangfu Technology, perusahaan teknologi terbaik di provinsi kita. Kau mau hancurkan masa depannya? Kalau aku dipecat dari Chuangfu, pacarku akan putus hubungan. Kau bisa tanggung jawab? Sekarang orang sangat realistis. Sulit dapat suami baik tanpa pekerjaan bagus. Cepat minta maaf ke bos dan minta pengampunannya. Aku yang harus minta maaf? Jelas dia orang kaya tak berperasaan. Menindas orang dengan kekuasaan. Mengapa aku harus minta maaf? Zhou Jianshan, kau boleh menolak minta maaf. Tapi siapkan istrimu putus kerja. Lu Yongfu. Jangan ancam saudari iparmu di sini. Selama aku ada, mereka tak akan kehilangan kerja. Pengemis bau, apa yang bisa kau lakukan? Sudah, Lin Shengtang. Kenapa tidak jadi pengemis yang baik? Kau pulang malah menyusahkan kami. Kau pengemis nakal, pulang cari masalah. Aku tak peduli. Yo Jianshan, hari ini kau harus minta maaf ke Bos Liu. Dan minta dia memaafkan. Atau aku cerai dengan... APA, kau mau cerai karena ini? Jika aku kehilangan pekerjaan, aku putus hubungan... Kalau kamu dan kehilangan pekerjaan, akan kuhancurkan hubungan ayah anak denganmu. Apa? Kau mau putus hubungan ayah anak? Aku belajar keras 10 tahun, sampai dapat pekerjaan bagus. Demi keadilan semua itu, sampai aku dipecat. Apa hakmu jadi ayahku? Kau belajar 10 tahun, tapi tak paham arti alasan? Kita boleh miskin di dunia, lemah dan melarat, tapi harus punya nurani. Tapi jangan sampai tak berakal. Pak Li itu orang jujur. Kalau ada yang ambil istrinya, bagaimana perasaannya? Ya Chuan. Kau memang keras kepala. Sudah tak ada harapan. Kalau masih bersikukuh begini, aku akan menceraikanmu. Kau. Aku juga putus hubungan ayah anak. Bukan cuma itu, Zhou Jianshan, Tua Bangka. Kau bisa menolak minta maaf hari ini, tapi aku akan minta grup Dewa Kekayaan. Batalkan investasi miliaran di desa Longshan, untuk bangun desa lain. Zhonggang, Bos Liu. Ini sumber kekayaan terbesar desa kita. Bukan salahku, makelar yang menipu kekayaan warga. Ou Jianshan. Kutanya terakhir kali, mau minta maaf ke Bos Liu? Ini untuk keadilan di desa kita. Aku tak bisa minta maaf. Mau cari mati sampai habis? Baik. Aku akan telepon ayahku, suruh kumpulkan warga desa, untuk turunkanmu jadi kepala desa. Hahaha, sudah kukatakan Yo Jianshan, kau akan menyesal, kau akan kehilangan. Yo Jianshan, sudah kukatakan, kau akan menyesal, kau akan dipisahkan dari istri dan anakmu. Ketua desa, jangan khawatir, tak ada yang bisa hentikan kemajuan desa Longshan. Wajahmu sudah membengkak, masih juga sombong. Dewa Kekayaan sudah dalam perjalanan. Saat mereka tiba, kau akan tahu siapa yang dipermalukan.
Bos Liu, jangan khawatir, aku sudah menghubungi ayahku. Dia mengajak warga desa dan sedang menuju ke sini. Kami sepakat mencopot Xiao Jian sebagai ketua desa. Hahaha, benarkah? Apa kakek tua ini benar bilang begitu? Ayahku marah besar mendengarnya, menyuruhku segera menceraikannya, agar tak jadi istri si bodoh ini. Aku tak mau hidup. Baik. Asal kakek tua bawa warga dukung aku, Suramajiao dan Le Shengteng bercerai, lalu usir mereka dari desa. Aku akan segera minta 10 miliar ke grup Dewa Kekayaan. 40 miliar untuk bangunkan desa Longshan. Wah. Zhu Jianshan, Azal commun tamaf ke Bos Liu. Dan usir si pengemis ini dari desa. Aku bisa kasih kesempatan terakhir. Tak mungkin. Apalagi memaksa aku bercerai, meski nyawaku taruhannya. Aku tak mau lakukan hal tak bermoral. Warga pilih aku jadi ketua desa, karena percaya aku bisa diandalkan. Kalau aku cari keuntungan pribadi, tunduk pada kelesikan, pantaskah aku tetap jadi ketua desa? Kau cuma ketua desa. Mangangap diri Pejabatanji. Kepentingan pribadi. Bos Liu investasi di desa kita. Diabantu kita semua jadi kaya. Kalau ko sakiti Bos Liu. Ko alangi jalan kami menuju kekayaan. Benar, jangan biarkan dia putus sumber rezeki. Mana Dr. Yo, keluar sekarang. Di mana Yo Jianshan, keluar sekarang. Ayah, kamu sudah datang. Ya, jangan panggil aku ayah lagi. Ceraikan putri saya segera. Ayah, kenapa tidak masuk akal? Aku tidak tak masuk akal. Aku memang tak masuk akal. Bos Liu berinvestasi di desa kita. Kau bawa seluruh desa jadi kaya. Kau, Li Zinteng, pengemis ini. Dia hancurkan niat baik Bos Liu. Mau kuhadapi dengan cara? Ya, Bos Liu adalah dewa kekayaan desa Longshan. Berani kau melawannya? Kau putus sumber keuangan kami. Benar, kali ini saya dapat 10 miliar yuan dari grup dewa kekayaan untuk membangun desa Longshan. Nanti desa kita jadi, tiap rumah punya villa mewah. TAPI Zhou Jianshan, sok jadi kepala desa, terus melawan saya tak bisa urus dia, kalian yang putuskan. Saya usul copot dia sebagai kepala desa. Diamlah. Li Shengtang, apa maksudmu? Dengarkan semua yang hadir. Alasan desa Longshan maju seperti ini, karena ajaran baik kepala desa. Hari ini beliau datang memberi keadilan, sekaligus untuk kebaikan kalian. Jangan kacang lupa kulitnya, nanti kalian yang rugi. Kalian pantas bilang kami dapat ganjaran? Hahaha, Akulah dewa kekayaan yang alokasi 10 miliar yuan. Akulah dewa kekayaan yang membagikan 10 miliar yuan. Menurut kalian, pantaskah aku? Kau mengaku sebagai dewa kekayaan? Apa kau sudah gila? Berani-beraninya kau berpura-pura jadi dewa kekayaan. Aku dewa kekayaan yang paling mulia. Siapa berani melawan, akan kena kutuk dewa. Kau membuat masalah untuk kita semua. Dia jadi pengemis di kampung ini. Sekarang kau mau menyeret kita ke masalah? Pergi, usir dia dari kampung kita. Iya, usir dia dari sini. Pergi. Pergi. Berhenti. APA yang kau lakukan. Zhou Jianshan, kau naked sekali. Melawan semua orang? Ayah, lupa dengan prasasti dewa kekayaan. Dewa kekayaan berkata orang jahat dari gunung miskin. Adat sederhana mendatangkan rejeki. Kita baik dan bijaksana. Kekayaan akan mengikuti. Kalau berbuat jahat, baru kita mendatangkan masalah. Diam, aku sudah 70 tahun lebih. Masih mau mengajari ayah? Xiaolian, segera cerai dia. Aku jodohkan kau dengan tetangga Wang. Baik. Terima kasih semuanya. Siapa bisa bikin surat cerai? Aku. Terima kasih banyak. Sayang, kita sudah 30 tahun menikah. Kau tega melakukan ini? Sudah kuberi kesempatan terakhir. Kau sendiri yang menyia-nyiakan. Sayang, 30 tahun hubungan kita. APA kau tiga sekali. Aku sudah beri kesempatan terakhir, karena kau tidak menghargainya. Bibi, perjanjian sudah siap. Yo Jianshan, tanda tangani surat cerai. Dan aku butuh satu lagi. Aku ingin memutus hubungan ayah anak. Baik, serahkan pada Shuying. Kau ngapain? Aku bilang mau putus hubungan ayah anak. Kenapa? Aku besarkanmu 18 tahun dengan susah payah. Waktu kecil, aku rawat kau. Waktu besar, aku biayai sekolahmu. Kenapa kau tiga sekali? Cukup. Kau tak jadikan aku anak orang kaya. Juga tak sekolahkan aku di tempat bonafit. Aku sudah terlalu terhina. Sekarang dapat pekerjaan bagus. Harus hancur karena prinsip bodohmu. Kau tak pantas jadi ayah. Kau bilang nurani murahan.
Mana bisa kau berkata begitu? Di mana kau belajar moral, nurani dasar kemanusiaan, keindahan terbesar di dunia ini? Mana bisa bilang makanan murahan? Sudah. Jangan mengajariku teori. Aku tak butuh ajaran moralmu. Tanda tangan putus hubungan ayah anak. Tunggu, aku juga mau bantu buatkan surat cerai. Baik. Aku juga. Biwakin surat putus hubungan ayah anak. Hahaha, baiklah. Baik kita putus hubungan. Hari ini bercerai, ku buat kau tahu. Rasa diremehkan orang lain. Hahaha. Sudah sampai? Kita hampir sampai di pintu desa. Sepetin. Ayo cepat. Dengga ya, siapapun yang ikut hari ini, ikut mengepung kepala desa, akhirnya akan sengsara. Kalian takkan jadi kaya. Masih sok jagoan, nanti baru menyesal ya. Tengkap jia, usir dari desa. Tanda tanggani sirai, biar desa tak kena sial. Iya, suruh dia tanda tangan, lalu usir dari desa. Hei, berhenti. Hei, lepaskan aku dewa kekayaan. Lepaskan. Aku saja pengemis, kau malah sok jadi dewa. Cepat tanda tangan surat cerai, atau kubunuh kau. Liu Yongfu, kau menggali kubur sendiri. Li Xiaofu, suruh lepaskan Li. Ini melanggar hukum, keterlaluan kau. Tua bangka, uang bisa beli segalanya, apalagi langgar hukum. Tangkap tangannya, tanda tanganinya sekarang. Tanda tangan. Lepaskan aku. Sudah cukup. Berhenti. Siapa kau? Dewa kekayaan. Berani-beraninya kau pukul dewa kekayaan? Lepaskan aku. Siapa kau? Tahukah ini tempat apa? Kau tahu siapa aku? Sok tunjuk-tunjuk di sini. Aku utusan dewa kekayaan. Kuperintahan lepaskan dewa kekayaan sekarang. Atau kau tanggung sendiri akibat. Mau menakut-nakutiku? Kembalikan utusan dewa kekayaan. Aduh, aku sangat takut. Kulihat kalian, benar-benar cocok. Kau mengaku, kau dayandang dewa kekayaan. Kuberi $100. Siapa yang menyamar jadi kau? Aku utusan grup dewa kekayaan. Ini KTP-ku. Hahaha. Siapa yang mau KTP? Sekarang bisa dibeli di mana saja cuma 50 yuan. Dokumen apa lagi yang kau mau? Kutarik mobil untuk. Betul, kalian masih bisa disamakan. Mereka anggap kita orang kampung. Ku beri kesempatan sekarang. Tanya diri sendiri. Diundang Li Shengtang, atau ku panggil polisi. Tangkap kalian. Kukatakanlah, aku sungguh utusan grup Dewa Kekayaan. Dewa Kekayaan ketua grup kami. Ku minta lepaskan dia segera, atau tanggung sendiri akibatnya. Mencuri kekayaan negara. Tangkap dua penipu ini. Jangan main-main. Hentikan, tangkap kedua pembohong ini untukku. Anti-camp. Hentikan. Jangan lakukan apa-apa. Yo Jianshan, kau tua bangka. Kau seperti bodhisattva menyeberangi sungai. Kau saja tak bisa menyelamatkan diri. Kau ikut campur urusan orang. Liu Yongfu. Kau membatasi kebebasan orang, menyerang dan menyiksa mereka. Kau melanggar hukum. Kau harus berhenti. Kau takut dan mau menakutiku dengan hukum. Jangan harap. Bapak tua, cepat suruh dia tanda tangani perjanjian cerai. Atau, investasi 10 miliar grup Dewa Kekayaan akan kusalurkan ke desa lain. Biarkan orang lain jadi kaya. Hahaha, jangan marah. Akan kusuruh dia tanda tangan sekarang. Hei, kemarilah. Ada yang datang, kunci dia dulu. Tanda tangani perjanjiannya. Jangan menghalangi kami. Hei, kepala desa, Pak Wali Kota, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Ai Greco, Bougeanche. Tanda tangani kertasnya. Istriku, kau melakukan kesalahan. 30 tahun pernikahan kita. Kau tak boleh lakukan ini. Sudah, semua ini kesalahanmu sendiri. Tanda tangan. Dan tanda tangani Dan tanda tangani perjanjian ini untuk memutus hubungan ayah anak. Shiying, aku Aimu. Kau tak kenali Aimu sendiri? Aku tak punya ayah seperti kau, Pikun. Kau halangi jalan menuju kekayaan seluruh desa. Tanda tangani. Ini demi kebaikanmu sendiri, dan untuk kebaikan seluruh desa. Hanya dengan adat sederhana kita bisa kaya. Untuk jadi kaya, jangan terus-terusan di jalan yang salah. Atau kau hancurkan tradisi desa Longshan. Sudah, jangan ceramahi aku di sini. Ajari aku jadi orang. Cepat tanda tangani. Paman Liu,
Aku sudah putus hubungan dengannya. Bisa beri kabar, dan izinkan kami kembali bekerja? Ya, selama kau tak melawanku, semua bisa teratasi, dan kau bisa kaya. Lihat, Betapa Dermawan Boss Liu, Ko Panta Menerimania. kau bisa mengemis bersama Li Shantang. Kau pantas dapat ini. Boss Yang, Apako Pua? Pua. Cukup puas, tapi belum cukup. Bagaimana bisa aku tenangkan kau? Yao Jianshan itu, seperti batu di comberan, keras dan bau. Agar desa Longshan kita makmur, usulkan lengserkan Yao Jianshan sebagai kepala desa. Mari voting. Angkat tangan untuk memilih. Saya dukung. Saya dukung. Saya juga dukung. Saya dukung. Saya dukung. Saya dukung. Aku tak punya ayah seperti. Pergi mengemis. Rupanya mata rakyat tajam. Hahaha, Zhou Jianshan. Kau lihat itu? Kau akan berakhir melawan, aku akan bangkrutkan, dan pisahkan dari keluarga. Lu Yongfu, kau mencuri dan menindas, menganiaya orang lain. Hari ini pasti kuputus kekayaanmu, dan kau tak... Liu Yongfu, kau mencuri dan menindas, menganiaya orang lain. Hari ini kuhapus semua harta, kau takkan bisa bangkit lagi. Apa? Kau hapus kekayangku, buatku miskin selamanya? Dulu ku kerja sama di proyek, kulihat kau pekerja keras jujur, mampu tahan susah, kuberi kekayaan. Hingga kau jadi tak kusangka setelah kaya raya, hatimu malah busuk. Hari ini kabat rezekamu, tinggalkan kau sendirian. Rasakan sendiri akibatnya. Kau hanya badut, kira diri dewa kekayaan, lupa tidur di jalanan kota 10 tahun, mengemis 10 tahun, tak ada pengemis di desa Long. Kau mempermalukan desa kita. Patahkan kakinya, usir dari desa. Aku akan nikah dengan Tian Liu nanti. Jangan ganggu hari bahagia kami. Dasar pelacur, ayo. Cepat, patahkan kakinya pakai tongkat. Aduh, Gebukin dia keluar. aku rela bunuh untuk Liu. Siapa berani sentuh dewa kekayaan? Mau mati bersamanya? Dewa kekayaan lambang kebaikan dan rezeki. Siapa ganggu dia, akan celakakan seluruh desa. Dasar hila berlagak susi. Siapa saja, gebuk dan buang dia. Lemparkan ke jalan. Kau lu zeta yang terjebak di sini. Seseorang, pukuli dan usir dia. Lempar dia ke jalan jadi pengemis. Hahaha. Pergi sana. Ketua. Hei, cepat selesaikan. Ketua kita dipukul di desa Longshan. Segera ke sini. Apa? Mau cari bantuan? Berani lawan desa Long kami? Tangkap dia sekarang. Aku akan memberinya pelajaran. Hana Polisik, Beraninya kau minta bantuan? Hei, cewek ini cantik. Wangergou. Kau belum punya istri kan? Bawa cewek ini ke kamarmu. Suruh dia melahirkan anak untukmu. Iya. Ini istriku. Kulitnya putih mulus. Hei. Tangkap cewek itu untukku. Aku bawa dia pulang buat punya anak. Ok. Hari ini aku senang. Aku berikan cewek ini pada. Bawa dia pulang dan lakukan. Baik. Terima kasih, Bos Liu. Makasih, Bos Liu. Haha, aku dapat istri gratis. Sayang, ayo pulang dan bikin anak. Hahaha. Bos Liu. Mener Sao, dari grup Dewa Kekayaan. Dia tidak mau. Aku sudah setuju. Mau melawan? Bantu aku ikat dia. Antar dia ke rumah Liu Ergo. Manajer Zhao penanggung jawab investasi grup Longshan. Parenti. Apa katamu? Manajer Sao, dari grup Dewa Kekayaan. Iya, aku baru telepon dia. Kalau dia tahu kau ganggu Dewa Kekayaan dan manajernya. Ya, aku baru meneleponnya. Jika dia tahu kau sentuh Dewa Kekayaan dan manajer, kau akan celaka. Hahaha, kau masih acting.
Kalian pembohong terlalu larut hingga tak bisa sadar, ya? Tak kau lihat mobil apa yang kau kendarai? Bahkan tak bernilai 100.000 yuan. Apa kekuatan yang dimiliki grup Dewa Kekayaan? Dewa Kekayaan memukul orang saja tak mungkin. Bahkan manajer proyek Dewa Kekayaan, perjalanannya dijaga pengawal. Dengan banyak pengikut, kau bahkan tak melihat diri sendiri. Bisakah kau terlihat seperti orang kaya? Bahkan jas pun tak punya. Sok jadi Dewa Kekayaan. Apa yang kau tahu? Ini aturan dari grup Dewa Kekayaan kami. Saat kami keluar, Camille menantang Kemewaon. bepergian sederhana. Sederhana saja. Hahaha, ayolah. Aku ingin lihat kesederhanaannya. Lepaskan bajunya. Biar aku. Aku lepas bajunya. Ahahaha. Wang Ergu. Hahaha. Wang Ergu. Kejingin. Kau baik-baik saja? Siapa berani sentuh aku? Lu Yongfu. Jika aku tak menghajarmu hari ini, aku bukan Dewa Kekayaan. Aku sangat takut. Kalian pembohong. Istri benci padamu. Bahkan anakmu tak mengenalimu. Kau harus tahu diri. Cepat, ambilkan baskom air. Aku cuci otaknya, untuk jernihkan pikirannya. Aku juga mau satu. Aku juga ambil. Yis Heng Tang. Menyedihkan kau. Istrimu sendiri ingin menginjakmu. Dia pengkhianat Soraka. Dia pasti dapat balasan. APA? Berani bilang aku akan dihukum? Aku tenggelamkan kau. Apa? Kau berani bilang aku akan dihukum? Akan kusiram air padamu. Stop. Jangan siram dia. Hentikan. Kalian ngapain? Hahaha. Colonel. Kau bicara tepat. Lihat dirimu. Kau seperti tikus kecelakaan. Kurasa kau lebih mirip anjing tenggelam. Ya, anjing tenggelam. Hahaha. Liu Yongfu, hentikan sekarang. Ini tindak kriminal. Kau orang tua, jabatanmu sebagai kepala desa sudah dicabut. Masih sok perintah? Liu Yongfu, berani kau pukul aku? Aku kepala desa, masih mau unjuk kuasa? Luo Dajun, tak punya hati nurani? Pernahkah aku semena-mena? Sebagai kepala desa, tiap ada warga kesusahan, aku terjun tengah malam. Jangan omong kosong. Bos Luo bawa kami sejahtera. Dia Dewa Kekayaan desa. Lawan dia, sama saja halangi rezeki warga. Dia musuh kita. Penghalang rejeki adalah musuh, tak bisa ditolerir. Aku sudah tak tahan. Aku akan nikahi istri Liz Hentang. Patahkan kaki para pengemis pembohong ini. Lemparkan ke kiri koyalan. Jangan nodai niat baik. Hajar sampai mat. Hajar sampai mat. Jika tak segera ke sini, mereka akan berbuat Kalo Kotidak datang. Jika terjadi sesuatu pada Dewa Kekayaan dan manajer, kubiar kau mati untuk menebus dosa. Ada APA? Masih di telepon? Kereza kau cuma menggertak. Manajer Xiao akan segera datang. Manajer Sao dari grup Chai Shen itu? Dia Kuma Sambong. Kau percaya padanya. Aku tak punya waktu untukmu. Lakukan saja. Keluarkan mereka dari desa secepatnya. Pukul. Bayar aku yang yours. Pukuli sampai mati. Hentikan. Jangan pukul mereka. Dewa Kekayaan. Hentikan semua. Hentikan semuanya. Kalian brengsek. Hentikan semua. Berhenti. Antican. Berhenti. Antican. Berhenti. Hentikan. Hahaha. Berhenti. Antican. Berhenti. Jangan berhenti. Bunuh mereka. Tuhan memberiku kekuatan. Berikan aku kekuatan. Pengemis bau ini masih bermimpi. Masih mau minta tolong Kaisar? Hahaha. Berhenti. Hentikan semua. Berhenti, kalian semua. Manajer Sao, kenapa Anda di sini? Kenapa Anda di sini? Saya menikah hari ini. Saya datang menjemput pengantin. Ayolah. Meng Xiao sudah bertemu manajer. Dia adalah Dewa Kekayaan saya. Ini Dewa Kekayaan. Hei, jangan ngomong sembarangan. Saya hanya manajer cabang selatan. Atasan dari atasan saya adalah Dewa Kekayaan. Oak, Manager Zhao. Xiao Puguang, berhenti bicara sembarangan. Cepat tangkap para pembuat onar ini. Siapa yang memukulmu sampai begini, kepala? Apa salahku sampai dipukul begini? Lihat apa yang terjadi pada Dewa Kekayaan. Siapa Dewa Kekayaan itu?
Aku ini. Anda adalah dewa kekayaan. Bukankah ini kepala pelayan? Tidak mungkin dia. Siapa la Jicalo Bucandia? Tapi ini apa? Menurutmu aku biasa saja? Aku tidak terlihat seperti dewa kekayaan. Sao Puguang, cabang grup dewa kekayaan. Menghadap dewa kekayaan. Ini dewa kekayaan. Sao Puguang dari cabang grup dewa kekayaan memberi salam. Inilah sang dewa kekayaan. Dewa kekayaan, kenapa kau basah kuyup? Ini ulah orang-orang tak sopan ini. Mereka itu pelakunya. Barony Sekelai Mirka Mengena, jiwa kekayaan seperti ini. Siapa yang Barony? Siapa yang menyiram dewa kekayaan? Siapa? Bukan kami. Bos Liu yang menyuruh saya melakukannya. Tidak, bukan kami. Ya, dialah pelakunya. Liu Yongfu, kau yang suruh mereka menyiram dewa kekayaan. Meneyer Sao, Anda sudah tertipu. Namanya Li Shantang. Dia pengemis di kampung kami. Mana mungkin dia dewa kekayaan? Apa? Pengemis kampung kita? Kalau kau terus menghasut, Kwakiri Nayawamo. Meneyer Sao, saya tidak bohong. Semua orang sudah melihat. Semua orang kenal dia. Kau pun kenal dia. Ya, dia pengemis di kampung kami. Mana mungkin dia dewa kekayaan? Benar. Ya, dialah. Dia mantan suami saya. Saya baru saja menandatangani perjanjian cerai. Manager Lahatla. Ini benar. Tentu saja benar. Semua warga kampung bisa bersaksi. Dia menolak bercerai. Warga yang membantu menahan dia. Hingga perjanjian cerai ditandatangan. Benar. Kami yang menahan dan memaksanya. Lihat itu, dia sampah masyarakat yang kami benci. Jia Pengbong, Penjamis. Mana mungkin dia dewa kekayaan? Meneyer Sao, kamu lihat itu? Dia tikus yang dibenci semua orang di desa kita. Itu dia, Jia Pengbong, Penjamis. Bagaimana mungkin dia dewa kekayaan? Tuan, yakin tidak salah lihat? Berani-beraninya meragukan saya? Ah, tidak. Warga desa ini tak mungkin berbohong atau asal bicara. Perjanjian cerai ini nyata. Jadi, Seru? Aku sudah bersama dewa kekayaan siang malam. Mungkin aku salah? Bagaimana mungkin aku tidak salah? Banyak orang yang mirip persis. Kamu tak mungkin salah. Apa aku bisa salah mengenali suamiku dan anakku? Apa dia bisa salah mengenali ayahnya? anak, kamu bilang, jangan asal bicara. Kalian sudah bercerai. Kamu bukan ayahku. Ya, mungkin pengemis jadi ayahmu. Kamu keterlaluan. Menganggap pengemis yang mengemis di jalanan sebagai dewa kekayaan. Benar. Dia mulutmu. Berani-beraninya memukulku. Jika kau hina dewa kekayaan lagi, tak akan hanya dipukul. Ini keterlaluan. Ini masalah besar. Jika salah mengenali dewa kekayaan, kita akan jadi bahan tertawaan. Ada buktinya? Mau bukti? Ya, hari ini akan kuperlihatkan pada kalian. Token ini hanya dewa kekayaan yang bisa memegangnya. Akan bersinar keemasan. Dewa kekayaan. Hari ini, biar kau orang butai. Maniac sekanya. Perhatikan baik-baik. Ini nyata. Perhatikan baik-baik. Ini benar. Bagaimana mungkin? Dia dewa kekayaan. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Masa dia dewa kekayaan? 18 tahun lalu, kami kerja di proyek sama-sama. 18 tahun kemudian, dia jadi pengemis. Semua orang bisa lihat. Masa dia dewa kekayaan? Mau tahu kenapa? Kenapa? Aku dulunya dewa kekayaan di surga, ditunjuk Kaisar Giok untuk mengelola kekayaan dan rezeki di dunia manusia. Tapi, aku terpesona oleh Su Meijiao yang polos ini. Aku jatuh cinta, menikah dan punya anak. Saat Kaisar Giok tahu, marah besar. Hilangkan ingatanku dan jadikan aku pengemis. Tapi kalian sombong, malah percaya. Anggap aku pengemis, khianat dan jual aku. Injak-injak aku. Tahukah kalian apa akibat mengkhianati, menghina, dan menginjak dewa kekayaan? Hari ini akan kukatakan, siapa yang khianati, hinakan, dan injak dewa kekayaan, akan miskin selamanya. Derita abadi, takkan pernah bangkit. Ini tentang kalian. Tidak, dia ngomong kosong. Apa katamu? Kalau bilang direktur dewa kekayaan, mungkin aku percaya. Tapi bilang dewa kekayaan surgawi, aku tak percaya, mustahil. Ya, kalau begitu...
kenapa Hahaha, kita pernah kerja sama di lokasi konstruksi. Kenapa saya bisa jadi bos dan menjadi kaya? Malam itu, Dewa Kekayaan memberi saya mimpi. Dan memberkati saya, mempertemukan saya dengan orang mulia untuk bahagia. Sampai sekarang, bahkan dapat perhatian dari grup Dewa Kekayaan. Jadi, kenapa kamu pikir Dewa Kekayaan bukan saya? Bisa memberkahi saya dengan rezeki, adalah Dewa Kekayaan sejati dengan kekuatan tak terbatas. Kamu hanya palsu. Pak Liu bilang ke saya, Dewa Kekayaan memberi dia mimpi, makanya dia jadi kaya. Benar, Liu Yongfu memang dapat mimpi dari Dewa Kekayaan, lalu jadi kaya. Tapi pernahkah kamu berpikir, dari ribuan orang, kenapa Dewa Kekayaan memilih kamu dan membuatmu beruntung? Hahaha, tentu saya tahu. Dewa Kekayaan bilang, saya pekerja keras dan tabah, rendah hati, dan suka menolong. Makanya saya kaya sampai sekarang. Aturan Dewa Kekayaan memang begitu. Hanya memberkati yang rajin dan baik hati. Tapi banyak orang rajin dan baik di dunia. Tapi banyak yang tetap miskin. Menurutmu kenapa kekayaan ini jatuh ke kamu? Karena keberuntungan saya. Benar, Liu Yongfu. Kamu beruntung. Saat kamu paling miskin, mengangkut bata dan makan roti jagung, kamu bertemu saya. Jadi perjalananmu panjang sekali. Tujuanmu adalah ini. Kamu hanya ingin bilang kamu Dewa Kekayaan. Dasar bajingan. Kepala steward sudah konfirmasi identitas Dewa Kekayaan. Masih meragukan? Bagaimana jika ini terbukti? Ini hanya membuktikan dia Dewa Kekayaan di bumi. Saya dilindungi Dewa Kekayaan di surga. Mengapa saya harus peduli padanya? Kamu tidak mau bicara dengannya, kan? Segera batalkan investasi 3 miliar di desa Longshan. Baik, akan segera saya sampaikan. Segera batalkan investasi 3 miliar di perusahaan Cao Yongfu. Baik, akan segera saya sampaikan. Saudara Chen Tang, jangan dipecat dulu. Mari kita bicarakan baik-baik. Mari kita bicarakan baik-baik. Baik, Saudara Chen Tang, ini sumber pendapatan desa Longshan. Jangan bertindak gegabah. Apa maksudmu? Emosional? Tidak ingat bagaimana mereka menghina saya tadi? Bagaimana perlakuan mereka? Menghina dan memikul saya. Kini mereka masih mau minta investasi saya. Ini salah paham. Ini jelas salah paham. Warga desa sudah dibodohi Liu Wufu. Hingga mereka tertipu. Tuan Liu, sepet minta maaf ke Saudara Santang. Dan minta maaf. Jangan tarik investasimu. Ini sumber kemakmuran seluruh desa kami. Benar, leluhur kami sudah hidup di sini, berkeringat menggarap tanah. Sulit dapat kesempatan tinggal di villa mewah. Saudara Sheng Tang, kumohon maafkan semua orang. Bagaimana? Aku tidak akan menceraikanmu. Akan kujadikan kau. Apa katamu? Kau takkan menceraikanku. Ya, aku tak akan menceraikan. Aku juga bisa merobek perjanjian cerai ini. Akan kurobek juga. Su Wajiao, sedang apa kau? Pesta pernikahanku sudah tiba di sini. Kau berperan sebagai penjahat. Apa masalahnya kalau aku mengkhianatimu? Pesaka kau Senggi Sumikir? Dia Dewa Kekayaan dari kelompok Dewa Kekayaan. Lala kau ini apa? Cukup. Su Meijiao, jangan egois di sini. Kita sudah bercerai. Aku tak bisa bersamamu. Tak ada lagi hubungan di antara kita. Sayang, bisakah kau maafkan aku sekali saja? Lihatlah anak kita. Jangan hanya lihat wajahku, tapi lihat hati anak kita. Meski kau tak bisa memaafkanku, jangan salahkan anakku. Jangan salahkan anakku. Kehamilan normal 9 bulan. Tapi kau menikahiku, lalu melahirkan 7 bulan kemudian. Berani-beraninya kau bilang dia anakku? Benar, Su Meijiao. Kau tidak punya malu lagi? Anak itu jelas mengandung bersamaku. Sekarang Li Sheng Tang kaya, kau malah mengkhianatiku. Apa salahnya aku mengkhianatimu? Aku tak pernah suka pada kau mengintipku mandi di kamar, menyusup ke kamarku dan memperkosaku. Aku tak mungkin hamil tanpa alasan dan cari kambing hitam. Berani-beraninya kau menyalahkanku? Liu Yongfu benar-benar melakukan ini. Dia lebih buruk dari binatang. Liu Yongfu, aku tak menyangka kau begitu kotor. Hari ini aku harus menyita kekayaanmu. Cukup Li Shengnan, jangan cari. Dasar brengsek, apa katamu, Cao Honghua? Berani-beraninya kau pukul aku. Aku orang yang diberkati Dewa Kekayaan Surgawi. Lawan aku berarti hina Dewa Kekayaan sejati. Kau masih harap Dewa Kekayaan Surgawi lindungimu? Kau kumadiwa kekeon kampungan. Dibanding yang asli, kau bukan apa-apa. Kalau Dewa Kekayaan tahu, dia akan bangkrutkan grupmu sampai habis. Kau bukan siapa-siapa. Suruh Dewa Kekayaan Surgawi hukum aku. Baik, nanti kau lihat sendiri. Aku akan panggil Dewa Kekayaan sekarang. Beri pelajaran pada penipu ini.
Hillier. Dewa kekayaan, katanya mau perhatikan aku. Tolong bantu aku. Dewa kekayaan, kau ini palsu. Dia mau celakakan aku. Dia putuskan rezekiku. Itu penghinaan terbesar untukmu. Cepat bersujud bersama. Minta dewa kekayaan muncul. Mohon dewa kekayaan menampakkan diri. Liu Yongfu, lupakan niatmu. Grup Chaishen kami benar-benar diberkati dewa kekayaan. Kau bukan siapa-siapa. Kau tak bisa dapatkan dewa kekayaan. Hanya orang tak bermoral dan tak mampu. Yang takkan dapat perhatian dewa kekayaan. Siapa bilang dia takkan dapat perhatian? Siapa bilang dia tidak akan dilindungi dewa kekayaan? Ini dewa kekayaan, jatuh dari langit. Dia dewa kekayaan. Beneran? Dewa kekayaan yang asli. Aku dewa kekayaan. Kau datang. Sujud pada dewa kekayaan. Sujud pada dewa kekayaan. Berdiri. Terima kasih, dewa kekayaan. Kau siapa? Kenapa tak menyembahku saat melihatku? Laporkan pada dewa kekayaan. Li Shengtang itu, Julenya Penjamas, mungkin dapat berkah darimu, hingga berhasil mendirikan grup dewa kekayaan. Berani-beraninya mengaku dewa kekayaan, ini penghinaan besar padamu. Apa? Kau berani mengaku dewa kekayaan? Memangnya kenapa kalau aku dewa kekayaan? Kau yang pura-pura jadi dewa kekayaan di sini malah meraguiku. Apa katamu? Berani kau bilang aku palsu? Aku jatuh dari langit dengan cahaya emas. Berani kau bilang aku palsu? Aku tahu kau pasti dewa dari surga. Tapi entah kenapa kau pura-pura jadi dewa kekayaan. Tapi aku ingatkan dengan sungguh. Turun ke bumi diam-diam. Melanggar hukum surga. Meniru dewa lain. Lebih berdosa lagi. Aku sarankan kau turun ke bumi tanpa izin adalah pelanggaran hukum. Meniru dewa lain lebih parah lagi. Aku sarankan kau berhenti dan berpikir. Jangan sembarangan bertindak. Beraninya kau. Berani-beraninya kau bilang aku palsu. Hari ini kuhantam wajahmu sampai bengkak. Fire kau melihat dengan jelas. Siapa yang ingin kaya, ambil batu dan taruh di kepala. Lalu sembahlah. Kumohon dia mengubah batu jadi emas. Ah, dewa kekayaan. Aku ingin kaya. Aku ingin kaya. Dewa kekayaan. Aku ingin kaya. Baik, carikan batu. Terima kasih, dewa kekayaan. Baik, aku siap. Tidak. Benar-benar dewa kekayaan. Dewa kekayaan benar-benar turun ke bumi. Aku ingin mengubah batu jadi emas. Aku ingin mengubah batu jadi emas. Kuminta dewa kekayaan mengubah batu jadi emas. Kau kakak bijak. Kalau begitu akan kubantu. Berhenti. APA yang kau lecehkan. Menyalahgunakan ilmu dewa. Melanggar hukum alam. Kau sudah melanggar hukum. Menyalahgunakan seni dewa. Melawan hukum alam. Kau telah langgar hukum langit. Berani kau manusia, biasa bicara soal hukum surgawi? Berhenti berpura-pura. Kau tahu siapa aku. Walau aku tak tahu kenapa kau pura-pura jadi dewa kekayaan. Tapi kusarankan kau berhenti. Kau benar-benar tak tahu apa yang kau lakukan. Karena kau dewa kekayaan palsu berani tantang aku yang asli. Maka hari ini, akan kuhabiskan waktu menyenangkan denganmu. Tidakkah kau mau kubatu jadi emas untukmu? Siapa bisa tampar dia? Aku beri 1 bata emas. Siapa bisa pukul dengan tongkat? Aku beri 2 bata emas. Dewa kekayaan, kau serius? Tentu saja benar. Ayo, permainan dimulai. Cepat lindungi dewa kekayaan. Mau lindungi dia? Kau tak layak. Berani kau gunakan ilmu dewa pada manusia? Jika Kaisar Giok tahu, dia akan kirim kau ke 18 lapisan neraka. Li Shengtang, kau cuma bodhisattva tanah liat. Lebih baik jaga diri sendiri. Cepatan, aku sibuk. Aku segera pergi. Cepat panggil aku. Aku sibuk. Berhenti. Cepat, aku sibuk. Aku segera pergi. Cepatlah kalahkan dia. L'un d'un Jipangeran. Siapa yang menghalangkanku? Lawan bersama. Hentikan. Hentikan. Cepatlah, siapa pukul aku akan jadi emas. Hentikan. Hentikan. Bagus sekali. Aku dewa kekayaan. Siapa yang pukul aku, kau akan sial. Hahaha. Hentikan. Berhenti.
hentikan semuanya. Dewa kekayaan, aku pukul 2 kali. Beri aku 2 bata emas. Baik, cari 2 batu. Ok. Kau masih terlalu muda lawan aku. Dua kekayaan, Jalaranku. Aku juga punya 2 bata emas. Aku kaya. Tuan. Aku pukul 3 kali. Beri aku 2 emas besar. Baik. Sekarang aku punya batang emas besar. Aku punya batang emas besar. Aku punya batang emas besar. Cepatlah. Aku bayar 1 juta. Aku tusuk dia sampai mati. Ini Liu. Presiden Liu, Anda tak boleh lakukan itu. Membunuh seperti ini bukan hal baik. Apa yang kau takiti? Dewa kekayaan ada di sini. Para dewa juga hadir. Banyak sekali orang. Siapa tahu pelakunya? Hahaha, Li Shitang, kau hanya tukang batu. Penjimis busuk, kau ingin menginjakku? Hari ini aku akan mengirimmu ke neraka. Hahaha. Li Shantang. Sebagai dewa, aku tak bisa membunuhmu, tapi kau tak akan menyangka. Aku bisa pinjam pisau untuk membunuhmu sebelum kau pulang. Pantas saja aku. Kau dewa Kekeon, aku dewa petir. Kita adalah musuh alami. Hanya dengan menjatuhkanmu, aku bisa naik. Nona Chang'e sudah datang. Nona Chang'e sudah datang. Wah, cantik sekali. Ini siapa? Dia sangat cantik. Ini kan Chang'e yang turun ke bumi, kenapa dia di sini? Dewa kekayaan. Ada apa ini? Halo, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Saya Putri Gubernur. Chang'e datang untuk melamar Dewa Kekayaan Grup Dewa. Apa katamu? Kamu Putri Gubernur? Kamu melamar Li Shentang? Apa kamu tidak waras? Apa kamu mata-mata Li Shantang? Dia berpura-pura jadi Dewa Kekeon dan sedang dihukum Dewa Kekayaan asli. Kamu membantunya. Bukannya ini malah menjerumuskan diri? APA, katamu dia palsu dan dihukum Dewa Kekayaan asli. Lalu siapa Dewa Kekayaan aslinya? Siapa lagi? Tidakkah kamu lihat bajunya Dewa Kekayaan? Tidak kau lihat? Dia tidak mungkin. Dia bukan Dewa Kekayaan asli. Aku kenal Dewa Kekeon. Dia yang asli. Benar. Ternyata benar kakak Chang'e yang datang. Sihir bidadariku memberi sinyal. Sudahlah, sekarang kuturunkan kau jadi pengemis. Chang'e turun ke bumi untuk memenuhi karmanya, baru bisa kembali. Kaisar, Kaisar, Kaisar. Kaisar surga. Sepertinya aku harus menikahi kakak Chang'e untuk memenuhi karmaku dan mengembalikan kekuatan. Sepertinya aku harus menikahi saudari Chang'e. Hanya dengan meninggalkan dunia fana, kekuatan periku akan pulih. Dia bicara ngawur. Perempuan ini benar-benar mengoceh tak karuan. Dewa kekayaan yang asli ada di sini. Dia bisa mengubah batu jadi emas untuk semua, membantu kita semua jadi kaya. Dia cuma berbohong. Dia alat bicara Li Shentang. Seseorang, usir dia dari sini, pergi dari sini, bawa dia pergi. Hilya. Keluar. Dia Putri Gubernur. Siapa Yang Berani Menyentuh? Siapa berani Gandu? Tidak. Jangan takut, dia pinip dan palsu. Jangan terkecoh olehnya. Ayo, tangkap dia sekarang. Tangkap dia, tangkap dia, tangkap dia, tangkap dia, tangkap. Benar, dia utusan penipu Li Shentang. Cepat tangkap dia. Kau bilang aku penipu? Baik, akan kubuktikan. Apa kalian lihat perintah militer dengan jelas? Aku putri resmi gubernur. Aku komandan pasukan. Angin bersih dan bulan terang. Siapa yang melanggar, habisi tanpa ampun. Minggir dari jalanku.
Kakak Saishang maukah kau menikah denganku? Aku mau. Dua kekayaan, maukah kau menikah denganku? Aku setuju. Baik. Ayu serah ke Mas Kavinia. Ini Putri Jingduju. Nona Chang'e melamar dewa kekayaan. Mas kawinnya, gelang Mandarin dak senilai $1 juta. 10 juta. Villa senilai 10 juta di Provinsi Yu. Lukizan dynastie Tang Bernilai, 100 juta Bertemaoki. Dan jubah emas tak ternilai milik dewa kekayaan. Ini, jubah emas dewa kekayaan. Tunggu. Apa maumu? Nona Chang'e, apa kau salah orang? Aku dewa kekayaan. Orang yang kau lamar itu aku. Kau penipu. Beraninya kau. Berani sekali bicara ke dewa kekayaan. Siapa kau? Berani-berani ngomong di sini? Pantas kau begini. Dewa kekayaan. Lihat, dia sangat tidak sopan pada dewa kekayaan. Hukum dia sekarang, hukum dia. Ini tidak mudah. Dia bidadari kesayangan Ratu Langit. Dia turun ke bumi, hanya untuk belajar. Jika aku sentuh dia, Ratu Langit akan menghancurkan. Hukumannya apa? Kesaktianku hanya untuk menghukum penjahat. Aku tak bisa ganggu wanita. Nona Chang'e, aku beri kesempatan lagi. Bagaimana jika kau... Nona Chang'e, aku kasih kesempatan lagi untuk menikahiku. Kerennya? Ngawur. Kau ini palsu, pantas dapat ini. Kau bilang aku palsu? Semua sudah lihat. Aku jatuh dari langit, mengubah batu jadi emas. Aku dewa kekayaan asli. Benar. Inilah dewa kekayaan sejak Li Shengtang itu. Penipu. Kalau tak percaya, bisa kutunjukkan. Wah, emas. Banyak sekali Maesa. Nona Chang'e, kau lihat itu? Ini mantra ubah batu jadi emas. Teknik dewata khusus dewa, kekayaan surga. Mana mungkin palsu? Mantra ubah batu jadi emas, bisa tipu manusia biasa, tapi tak bisa tipu aku. Walau dewa kekayaan punya hukum dewata ubah batu ke emas, tapi hukum itu bagian dari aturan surga, tak bisa dipakai sembarangan. Kau pakai hukum ini untuk pamer ke manusia, merusak keseimbangan kekayaan. Karena ini saja, kau mesti dewa KK honestly. Berani-beraninya, Chang'e. Aku ingin bersama selamanya, berbagi kekayaan dunia. Jangan tidak tahu terima kasih. Kau tak layak. Kau kodok yang bertapa jadi dewa. Kau jadi monster. Berani kau mimpi menyamai Chang'e surgawiku? Kau benar-benar memprovokasi. Kau kuma manusia, berani hina jiwa, dewa kekayaan, cepat hukum dia. Sekarang akan kuhukum. Dengarkan baik-baik. Ikut dia untukku. Aku ingin bersetubuh dengannya di... Saya akan menjalankan hukuman sekarang. Dengar baik-baik semua. Ikut dia untukku. Aku ingin menyetubuhinya di dunia fana ini. Cepat ikat wanita ini untukku. Serahkan pada dewa kekayaan. Tangkap dia. Tangkap dan ikat dia. Ikat dia. Cepat ikat dia. Tidak. Siapa berani mencoba? Berani-beraninya kau. Berani-beraninya tidak menghormati dewa kekayaan. Liu Yongfu, berhentilah jadi badut. Jangan percaya dia dewa kekayaan. Dia akan membawamu ke neraka ke-18. Masih mau cuci otakku? Dewa kekayaan asli ada di sini. Kau pengemis miskin dan penipu. Bagus. Hari ini, aku akan memohon atas nama dewa kekayaan. Liu Yongfu buta, kaya tapi tidak berperasaan. Pantas miskin seumur hidup. Mohon Tuhan tarik kembali kekayaannya.
Hahaha, kau masih berpura-pura. Dewa kekayaan asli ada di sini. Berani-beraninya meniru. Kau tak tahu malu. Hahaha. Tuhan punya kuasa. Pasti ada kekuatan. Dewa kekayaan muncul. Tidak, dia seperti dapat tenaga lagi. Hei, Sekretaris Sang. Apa katamu? Tidak mungkin, Master Hill. Hubunganku dengan bank dan pajak sangat baik. Kenapa tiba-tiba menagih utang dan menyegel? Apa kau salah informasi? Tak ada salah. Pemimpin bank dan pajak sudah ganti. Mereka perlu investigasi korupsi. Bagaimana denganmu, Liu Yongfu? Masih kiraku pembohong atau pengemis? Ini mustahil. Ini cuma kebetulan. Mana mungkin kau punya kemampuan untuk pengaruhi keuntungan finansialku? Kau tak percaya? Ya, akan kutambah satu kejahatan lagi. Kuhukum Liu Yongfu karena tak bertobat. Keras kepala. Hari ini, atas nama Dewa Kekayaan, aku tambah satu hukuman lagi. Berhenti di tepi jurang. Berbalik ke cahaya, hukum jahat dan promosikan kebaikan. APA, ayahku dipukul saat naik sepeda, dan sekarang diicu. Ya Tuhan. Li Shengtang, ini ulanganmu lagi? Itu semua ulahmu sendiri. Kau pantas menermania. Namaku Liu Yangfu. Selalu kaya, aku tak bisa bangkrut. Ya, ini semua gara-garamu. Dewa kekayaan sejati ada di sini. Dewa kekayaan, tolonglah aku. Bantu kembalikan kekayaanku. Tolong aku. Bantu kembalikan kekayaanku. Hahaha. Aku bukan dewa kekayaan yang asli. Aku tak bisa kendalikan kekayaan sejati. Batuk. Kekayaan tak didapat dengan mudah. Butuh inspirasi dan akumulasi. Santai saja, ini bukan masalah besar. Aku akan beri lebih banyak batu jadi emas. Baik, haha, oke. Terima kasih Dewa Kekayaan. Di belakang rumahku ada gunung. Ubah jadi gunung emas. TAPI. Dewa Kekayaan, Li Shitang. Kenapa dia bisa putuskan sumber uangku? Rezeki apa yang dia putus? Dia hanya kebetulan beruntung. Dulu dia tak bisa lakukan ini. Tapi setelah Chang'e datang, dia berubah. Ini terkait Chang'e. Sudah, jangan buang waktu. Cepat ikat dia untuk aku ingin menikah. Hahaha. Cepat ikat Dewa Kekayaan dan kamar pengantin. Ikat dia. Siapa berani bergerak? Siapa yang berani bergerak? Putuskan rezekinya, buat dia bangkrut. Coba kalau tidak percaya. Li Shengtang, kau hanya anjing hina yang jatuh ke air. Berani-beraninya pamer di depan Dewa Kekayaan. Tunggu saja kau dibereskan. Dia akan menghukumku, menyalahkan sihir peri. Dia melanggar hukum, langit dan bumi akan menghukumnya. Dewa Kekayaan, Li Shengtang menghina Anda. Cepat hukum dia. Aku peri dari surga. Aku ini peri. Enggak peduli dia. Sudah, jangan buang waktu. Cepat ikat dia. Biarkan aku bercinta dengannya dulu. Aku punya dua keinginan hidup. Menginjak Dewa Kekayaan atau menikahi Chang'e. Hari ini kedua keinginan itu akan terwujud. Bantu Dewa Kekayaan ikat pengantin ini untukku. Pergi ke kamar pengantin. Ikat dia. Ikat pengantin ini dan bawa ke kamar pengantin. Ikat dia. Ikat dia. Lindunji Nona. Pergi ke kamar pengantin. Beraninya manusia biasa melawan keinginanku? HMO, Dewa Kekayaan memang hebat. Hahaha, tentu saja. Kalian melawan Dewa Kekayaan. Ini akibatnya bagi kalian. Hahaha, cepat bantu Dewa Kekayaan ikat pengantin.
Lepaskan aku. Apa Yang Ko Lakukan? Jangan sentuh Nona. Kalian manusia hina, berani sentuh wanita, akan kubunuh kalian. Hahaha. Astaga, aku belum kembali ke posisiku. Aku tak bisa gunakan ilmu dewa. Aku mengerti, Saudari Chang'e. Minggir dari jalan. Saudari Chang'e, aku butuh bantuanmu untuk kembali ke posisi. Mari bersatu. Tidak, mereka sedang bersatu. Dewa kekayaan akan segera kembali. Munder. Chang'e, adik. Aku harus bersamamu di kehidupan ini. Di hidup ini, aku akan langgar hukum langit dan adat duniawi. Aku akan menikahimu. Masih berhayal saja. Beraninya kau serang bidadari surgawi? Li Shimin, kita musuh sejak puluhan ribu tahun. Aku takkan biarkan kau menang. Dan kau takkan kawini wanita pujaanku. Mari kau. Dua kekayaan. Segera gabung diri dengan bidadari Chang'e. Un Tuk Pulikan Manamu. Aku akan halangi dewa jahat ini. Manusia Pisik, berani lawan para dewa? Bejingin. Kakang Taisheng, segeralah kita gabung di untuk memulihkan kekuatan abadi, membantumu kembali. Kau takkan bisa kembali. Kau ingin kembali? Jangan harap. Aku akan bertarung. Kau mengundang maut, sudah tak bisa ditarik. Hari ini kuburanmu. Cepat lindungi dewa rejeki. Beraninya kau, manusia biasa, mau lawan kehendak dewa dengan tubuh panah? Kau dua rejeki Polsu. Kau langgar hukum. Sakiti orang tak bersalah. Kau akan disambar petir. Manusia bodoh, beraninya mengajari aku? Bunuh dewa jahat itu. Bunuh si guru. Ya. Hahaha, kalian semut. Berani lawan dewa rejeki. Kau terlalu tinggi hati. Kau benar-benar sombong. Setelah dewa rejeki selesai dengan mereka, kita akan dapat emas sebukit. Kau akan jadi orang terkaya dunia. Bukannya tadi kau bantu Li Shantak, kenapa sekarang merayu? Sayang, jangan marah. Aku hanya tertipu Li Shantak. Bolehkah? Asal dewa rejeki urus Li Shuntang dan kawanannya, semua akan baik-baik saja. Hahaha. Hahaha. Li Zhantao, matilah kau. Li Zhantao, mati kau. Hati-hati. Kak Deshing, Kak. Li Shantang tewas, memang pantas. Hahaha, pantas. Li Zhantao, kan sudah kubilang kalian akan celaka jika melawanku. Ini semua salah kalian sendiri. Kak Deshing. Siapa bilang nasibku akan buruk? Kau baik-baik saja. Maafkan aku. Yang di jalan benar. Pasti didukung. Aku dewa kekayaan, Li Shengtang. 18 tahun aku di Chang'e turun ke bumi. Dewa kekayaan kembali.
Kini aku telah kembali. Dewa Langit, mengapa tak sambut Dewa Kekayaan? APA, dia benar Dewa Kekayaan. Kenapa cepat sekali kembali? Tak kau mengerti. Semakin dalam cinta Chang'e, semakin cepat kekuatanku. Hari ini akan kutungkap. Dewa jahat apa kau sebenarnya? Berani-beraninya turun ke bumi, melanggar hukum langit, sembarangan membunuh. Buka matamu lebar-lebar. Aku bukan dewa jahat, tapi dewa resmi tercatat. Tikus jadi dewa sial yang dianggap dewa jahat, tapi tercatat dalam daftar dewa. Silikus tikus yang ditunjuk sebagai dewa kesialan. Dia Dewa Kesialan. Dia Deva Keziala. Jadi siapapun yang kontak dengannya akan sial? Benar, manusia seperti kalian, siapa saja yang pernah menyembahnya, akan dilanda kesialan mulai sekarang, dan kegelapan abadi. Fei Fei. Li Changsheng, kemenangan kita belum ditentukan. Belum jelas siapa yang akan mati. Sejerlah, Dewa Malapetaka, levelmu jauh di bawahku. Baik hukum peri, koneksi, maupun pesona dewa. Lihat Chang'e kontonya. Setiap hari aku berkencan dengannya di Istana Bulan, sedang kau cuma bisa mengintip dari samping. Apa kualifikasimu untuk saingi aku? Li Shitang, kau rampok dan hina aku. Akan kubunuh kau. Hei, Mei kecil, hari ini kau akan kuhilangkan. Dewa Petir adalah pendosa besar, melanggar hukum surgawi. Kau masih tak menyerah? Aku didukung kebencian dan pikiran jahat. Aku tak takut padamu. Akan kubunuh kau. Kekayaan yang berkuasa. Perbuatan baik harus diutamakan. Tikus, tikusnya besar sekali. Dewa pintu ini Silikus tikus. Kalian pernah menyembah? Tikusnya besar sekali. Benar, Dewa pintu ini siluman tikus. Kalian menyembahnya sebelumnya. Ini siluman tikus. Kamu pembohong besar. Benar, dia penipu alam. Ini benar-benar siluman tikus. Dia berani menyamar jadi dewa kekayaan tipu kita. Bunuh dia. Silent tikus. Dewa Mei, kau langgar hukum. Hari ini aku atas nama Kaisar Langit menghukum. Tegakkan hukum. Akan kuhancurkan kau. Kau beruntung. Aku sadar kesalahanku. Dewa kekayaan, ampunilah aku. Dewa kekayaan, kasihanilah aku. Kau duasail. Harusnya kau introspeksi diri. Tapi kau malah berkeliaran. Membahayakan dunia. Hari ini, aku akan menghancurkanmu. Kedamaian dunia, dan kemakmuran bagi semesta. Maklak Sail, nasibmu sudah tamat. Adieu. Semua dewa sial telah mati. Mulai sekarang, dunia akan makmur ribuan tahun, dan damai. Cepat sembah Dewa Kekayaan. Baik, sambut Dewa Kekayaan. Kumohon beri harta. Berkatilah kami Dangan Kekayan. Berdiri. Terima kasih, Dewa Kekayaan. Walau bisa makmur ribuan tahun, tapi kalian warga desa Longshan telah menghina dan memukulku. Percaya Dewa Sial, aku dirundung sial 3 tahun. Jika suatu hari sadar dan perbaiki kesalahan, nasibmu akan membaik. Untuk kepala desa, bukan, Dewa Kekayaan. Tindakanmu penuh kesetiaan dan keadilan. Sudah kusaksikan. Untuk hindari kesialan. Tak hanya itu, kau bisa jadi kepala desa di desa kaya. Pimpin warga meraih kekayaan. Wahahaha. Lalu, Kakak Chang'e, kau baik-baik saja? Aku ingin menikahimu di dunia manusia. Semua yang saksikan pernikahan ini akan dapat hoki di tahun ular. Aku ingin menikahimu di dunia manusia. Semua yang menyaksikan pernikahan ini hari ini akan dapat keberuntungan di tahun ular. Selamat untuk Dewa Kekayaan dan Chang'e atas pernikahannya. Dewa Kekayaan, kamu baik-baik saja? Kakak Chang'e, cintamu adalah kekuatan terbesar di dunia ini. Bantu aku kembali ke posisiku. Dan bantu kembalikan kekuatan dewaku. Bagaimana dengan dewa jahat itu? Kamu sudah mengalahkannya. Maksudmu dia? Dia ternyata tikus yang jadi dewa sial. Aku sudah menghancurkannya jadi debu. Karena si jelek itu selalu menyukaiku, tapi kutolak dia. Dia berani langgar aturan dan pura-pura jadi beraninya dia. Sudah, jangan bahas dia lagi. Kakak Chang'e,
Kita bertemu lagi di dunia manusia. Mari lanjutkan hubungan kita. Lagi pula dulu kamu janji mau nikah denganku. Masih maukah kamu sekarang? Tentu saja. Aku turun dari langit, datang ke bumi, untuk menikahi. Aku sampai mohon izin Ratu Ibu. Bawa rombongan pengantin dan mas kawin. Masa tidak mau? Kalau kamu mau. Semua perlengkapan sudah siap. Ayo adakan pernikahan di sini. Pertama, merayakan kekalahan Dewa Sial dan kemakmuran dunia manusia. Kedua, merayakan penyatuan kita. Ayo langsung adakan di sini. Baik, aku juga suka pernikahan begini. Ayo mulai. Siapa yang akan memimpin pernikahan kita? Siapa yang mau jadi saksi? Entah apakah aku cukup beruntung untuk menjadi saksi dewa kekayaan dan Chang'e. Aku tak tahu apakah aku cukup beruntung menjadi saksi untuk dewa rejeki dan Chang'e. Pak Kepala Desa, Bapak Bijaksana, Dan Rendahati, Bapak yang paling tepat. Baik, aku akan memimpin pernikahan dewa rejeki dan Chang'e. Tim Siwana, ayo, mainkan suonanya, mainkan. Mari. Terbanglah, hahaha, mari. Dengarkan, pertama sembahyang ke langit. Bersujud ke orang tua. Siapa pemilik balairung ini? Langit dan bumi adalah orang tua. Mari sembahyang ke langit, bumi, dan Ratu Surgawi. Bersujud ke orang tua. Suami istri saling membungkuk. Baik, antar mereka ke kamar pengantin. Tunggu. Dewa Rejeki, ada pesan lagi? Sebelum ke kamar pengantin dengan Chang'e, aku ingin selesaikan urusan hari ini. Pertama, beri hadiah pada yang berjasa. Pak Kepala Desa, saat ku disalahkan dan diserang warga, Bapak diancam cerai oleh istri, dan anak perempuan akan dijodohkan. Bapak tetap tak mau kompromi, tak langgar nurani dan prinsip. Maka, kutunjuk Bapak sebagai perwakilanku di dunia, memimpin grup Dewa Rejeki, dan mengatur kekayaan manusia. Aku tak pantas, Dewa Rejeki. Jangan. Bapak layak untuk ini, kekayaan untuk yang berbudi luhur, dan berintegritas tinggi. Bapak paling cocok bagi distribusi adil. Jangan menolak. Aku terima tugas, terima kasih Dewa Rejeki. Baik, selanjutnya akan kuserahkan pada Bapak. Aku akan ke kamar pengantin dengan Chang'e. Selamat untuk mantan suamiku. Selamat pernikahan. Selamat untuk Dewa Rejeki. Selamat pernikahan. Selamat untuk sainganku. Selamat pernikahan. Semoga sukses di tahun ular. Semua penonton God of Wealth Rising, semoga makmur, beruntung di tahun ular. Sentemanis, cepat punya anak. Selamat tahun baru. Penonton God of Wealth Rising. Semoga beruntung di tahun ular. Makmur. Tinta manis, cepat punya anak.